Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahyi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adzabil jahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa sabaqal mukhlisun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut aw falyukrim dhaifahu wal yukrim jarahu. Rawahu Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia, hidayah dan taufiknya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita melangkahkan kaki dari rumah menuju ke rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Dan mudah-mudahan harapan kita seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini menjadi amal ibadah yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kehidupan ini kita semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini sering berhadapan dengan persoalan-persoalan waktu dan persoalan-persoalan ajal yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat, dan di dalam umat itu kumpulan-kumpulan manusia itu memiliki ajal, memiliki batas-batas waktu tertentu. Tidak selamanya kita itu hidup, dan tidak selamanya kita itu sehat, tidak selamanya kita itu sakit. Itulah fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, selama masih kita memiliki ajal di dunia ini, maka lakukan apa yang kita suka, lakukan apa yang kita mau, dan itu bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk jamaah kita, untuk masyarakat luas yang ada di sekitar kita.
siapapun kita, apapun profesi kita dalam kehidupan ini, yang jaya pada hari ini, yang belum jaya pada hari ini, semua ada batas waktu, ada masanya. Maka bagi yang berprofesi sebagai pejabat, jangan mentang-mentang jadi pejabat, karena tidak lama lagi akan menjadi rakyat biasa. Jika ada di antara manusia yang ingin dalam kehidupannya menjadi seorang pejabat, ingin jadi seorang yang menguasai, maka ingatlah bahwa dirinya punya batas waktu yang disebut dengan ajal. Karena itu, maka ajal dan umur kadang-kalanya kita rancu memberikan pengertian dan memaknai dua istilah itu. Ajal, batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, dan apabila ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan diundur barang sedetik pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan walaupun hanya satu detik. Karena kita menghadapi hiruk pikuknya kehidupan, lalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kami sudah tidak kuat lagi menghadapi kehidupan yang seperti ini. Percepatlah aja ya Allah kematian saya. Tidak akan digubris oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan ujian itu dalam kehidupan manusia, gak mungkin di luar batas kemampuan manusia itu. Karena situasilah yang menentukan bahwa seseorang merasa tidak kuat mengatasi kehidupannya. Nah, karena itu, maka kita berjalan dalam kehidupan ini sebetulnya menuju satu titik yang namanya ajal. Sedangkan umur adalah kualitas dari ajal itu sendiri. Proses pengisian ajal dari awal sampai batas yang telah ditetapkan oleh Allah, apakah kita isi dengan kebaikan, apakah kita isi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan sia-sia dalam kehidupan kita, itu yang namanya umur. Karena itu ada orang yang menyebutkan umurnya barokah, umurnya bermanfaat untuk orang lain. Ada umur yang pendek, artinya apa? Kualitas umurnya itu tidak menuai kebaikan, tidak memberikan manfaat kepada kehidupan dirinya dan orang lain. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu surat, dan bersumpah Allah itu wal asr, demi masa, demi waktu, demi zaman. Yang beriman maupun yang tidak beriman, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Merugi karena ajal semakin pendek, semakin jauh perjalanan kita menurut versi kita, maka sebetulnya itu adalah semakin dekat dengan ajal kita. Dan ajal itu tidak ada syarat yang tua duluan. Sekalipun Allah menggunakan kata sumpah wal asri, demi masa, bukan waktu senja, bukan usia yang lansia, tapi kematian itu adalah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Ada di antara hamba-hamba Allah yang hanya berusia 1 jam di dunia, ada yang berusia 1 hari, ada yang berusia 7 hari, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Nah, karena itu maka Allah meminta kepada kita supaya tidak dalam kerugian. Maka ada 4 kelompok manusia yang tidak akan merugi. Yang pertama, alladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kalanya lisan kita mengatakan saya beriman, tapi disuruh istiqomah dengan keimanannya susah. Padahal Nabi sudah memberikan pesan kepada kita, amantu billah summastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian kalau sudah beriman kepada Allah, istaqim,
istiqomahkan keimanan kita itu, jangan sampai kita terlepas dari keimanan yang telah ada dalam diri kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada ketentuan baik dan jelek. Ada di antara rukun iman yang 6 itu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Keberadaannya dirahasiakan oleh Allah dan tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Contoh malaikat. Bagaimana kita bisa meningkatkan, memantapkan keimanan kita dalam kehidupan ini terhadap malaikat? Bagaimana kita percaya kepada malaikat sementara kita tidak punya bukti-bukti yang nyata untuk memperkuat keimanan kita dalam kehidupan ini? Malaikat tidak pernah kita ketahui, tidak pernah terlihat. Kenapa kita beriman kepada malaikat? Nah, karena itu maka kita perlu mencari bukti dalam kehidupan ini. Apa buktinya? Bahwa kita benar-benar beriman kepada malaikat. Kalau kita ilustrasikan, ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, maka di sana ada tugas-tugas malaikat yang mencabut nyawa. Baru kita mulai kuat keimanannya. Oh iya, ternyata orang yang wafat itu ada bertugas yang mewafatkan, yaitu malaikat. Yang kedua ilustrasinya, ketika manusia sudah berada di dalam kubur, ada 2 malaikat mungkar nakir yang akan menanyakan kepada jenazah yang sudah kita kubur. Atau dalam kehidupan kita ini, setiap hari itu diiringi, diikuti oleh 2 malaikat yang ada di kanan kiri kita, yaitu Raqib dan Atid. Raqib mencatat segala amal kebaikan yang kita lakukan, sedangkan Atid adalah mencatat amal kejelekan yang kita lakukan. Dan itu nanti akan diperlihatkan kepada kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengetahui hal-hal yang seperti ini? Kita coba lihat kembali surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil atom, sekecil zarrah. Zarrah tidak bisa kelihatan oleh orang lain, tapi itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kecil tidak kelihatan. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan sekecil apapun yang kita lakukan kejelekan itu, tidak ada orang yang mengetahui, Allah tetap memperhitungkan perbuatan itu dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Yang pertama, kelompok yang tidak merugi adalah beriman. Karena itu perbaharuilah iman kita, kuatkan iman kita dengan bukti-bukti nyata dalam kehidupan ini, ya, supaya keimanan itu terus melekat dalam diri kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, wa amilus shalihat. Beramal soleh. Sebagian ahli tafsir mengatakan tidak mungkin seseorang itu bisa beramal soleh kecuali bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah di dalam Al-Quran selalu menggandeng kata amanu wa amilus shalihat di berbagai ayat. Di dalam sebaran surat-surat dalam Al-Quran itu amanu wa amilus shalihat. Artinya apa? Bahwa yang bisa berbuat amal soleh itu hanya orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Bagaimana kita bisa memiliki keimanan yang benar yang bisa memunculkan sikap dan menampilkan sikap yang positif terhadap orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak mencela orang lain dan seterusnya. Maka perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang yang beriman itu seperti lebah. Dimanapun lebah itu
berada, di tangkai mana, di ranting mana, tidak akan pernah mengganggu siapapun kalau tidak diganggu. Dan ranting itu nggak akan pernah patah dihinggapi oleh lebah. Dan yang dikeluarkan dari lebah itu adalah bermanfaat untuk kehidupan manusia, yang namanya madu. Itulah perumpamaan Quran tentang orang yang beriman, bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Wa amilus shalihat, beramal saleh sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri dan jangan pura-pura tidak mampu. Yang ketiga, wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq, saling menasehati di antara kita tentang kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau ini ajaran Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini, pantang bagi orang yang beriman untuk menolak. Contoh, ketika ada teman kita, saudara kita mengingatkan kepada kita tentang kebenaran ajaran agama, bukannya orang itu menerima nasihatnya, malah balik mencela. Sok alim, sok soleh, sok islami. Yang ngomong orang beriman. Padahal orang yang beriman itu, kalau itu datangnya dari Allah dan Rasul tentang kebenaran ajaran agama, wajib menerimanya, sekalipun belum mampu mengamalkannya. Bukan persoalan mampu dan tidak mampu mengamalkannya, tapi persoalannya bisa menerima tidak dengan kebenaran itu. Ini yang dipersoalkan, yang perlu kita pahami. Oh iya ya, ajaran agama memang seperti ini, tapi saya kok belum mampu. Ada usaha untuk mengamalkan sesuai kemampuan kita. Karena dalam persoalan ketaatan kepada Allah, persoalan takwa kepada Allah itu, Allah menggunakan kalimat kemampuan. Fattaqullah mastata'tum dalam surat At-Tawabun ayat 16. Maka taatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tapi giliran persoalan larangan Allah, maka tidak ada batas-batas kemampuan, tapi usahakan maksimal untuk menghindari dan menjauhinya. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam hal kesabaran. Sabar di dalam menerima sebuah perintah dari Allah, sabar dalam menerima sebuah ujian dari Allah, sabar di dalam menjalani kehidupan ini secara umum. Kita melaksanakan salat, kita melaksanakan haji, rukun Islam. Kalau bukan karena kesabaran, barangkali kita berpikiran yang lain. Di dalam kehidupan ini, kadang-kalanya kita bahagia, senang di saat-saat tertentu, di saat-saat yang lain kadang-kalanya kita dirundung kesedihan, kesusahan dan seterusnya. Memang sudah dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada bahagia, ada susah, ada mudah, ada sulit. Bagaimana cara kita seperti ini? Maka dalam kehidupan bermasyarakat, katakan si A sedang dirundung masalah, musibah, maka datanglah si B memberikan nasihat, yang sabar ya, insya Allah ada hikmah terbaik di balik musibah ini. Sudah mulai menerima dia. Pada giliran yang lain, si B tadi mendapatkan kesusahan atau musibah apapun yang menimpanya, maka si A datang. Sabar ya, mungkin ini sudah takdir Allah. Saling menasihati, karena memang kehidupan itu akan berjalan seperti roda. Kadang-kalanya bahagia, kadang-kalanya sedih, kadang-kalanya susah, kadang-kalanya sulit, kadang-kalanya gampang dan seterusnya. Maka dibutuhkan, diperlukan di antara kita itu saling menasihati tentang kesabaran. Diuji itu bisa dari keluarga, bisa dari anak, bisa dari orang tua, bisa dari jamaah. Ujian kita dalam kehidupan ini.
Karena itu jangan dipandang ujian yang dari teman, yang dari jamaah, yang dari orang tua itu adalah sesuatu yang jelek dalam pandangan kita. Tapi Allah ingin menguji keimanan kita sejauh mana kita bisa menerima sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencela ciptaan Allah. Gara-gara anak saya, gara-gara menantu saya, gara-gara ini, tidak ada itu. Yang ada kita syukuri dan kita berterima kasih kepada yang mendatangkan ujian kepada kita. Kalau bukan karena saya tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan ini adalah satu kesalahan, misalnya, kita syukuri. Bersyukur karena istri saya menjadi ujian bagi saya. Apa yang harus kita harapkan dari ujian itu? Kalau kita lulus akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Allah akan menaikkan derajat seorang hamba itu, maka diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 kelompok manusia yang tidak rugi dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan bimbingan dalam hidup kita dan keluarga kita, sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan